Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Thumma amma ba'du. Pagi hari ini dengan izin Allah kita akan baca surah Al-Imran ayat 173 ya? Ya. Baik. 173 sudah dibaca ayatnya ya. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yakni yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, innan nasa, sesungguhnya orang ramai, yakni manusia, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan bagi menyerang kamu, fakhshawhum, maka oleh kerana itu takutlah kamu kepada mereka, fazadahum imana, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Taib, hadirin hadirat, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang ada hubung kait dengan pasca peperangan Uhud. Setelah selesai perang Uhud, Abu Sufyan pernah berkata kepada Rasul bahawa kita akan jumpa tahun hadapan untuk berperang lagi. Lalu kata Nabi, ya, tahun hadapan. Yang dalam sirah berlakulah perang Badar As-Sughra, Badar yang kecil, yang kemudian sebenarnya tidak berlaku peperangan. Itu satu. Atau kedua, merujuk pada ayat 172, ini ada hubung kait dengan Badar As-Sughra yang juga ada hubung kait dengan peperangan yang disebut perang Hamrul Asad, yang di satu tempat, Hamrul Asad. Ada dua di sini riwayat. Itu penjelasan lebih lanjutnya itu ada di bawah nota kakinya kan. Taib, perang Badar Sughra itu ya. Sewaktu meninggalkan Uhud itu, Abu Sufyan memimpin orang Quraisy mencabar Nabi, menentang, itu mana yang mencabar, memerangi Nabi dan sahabat beliau, bahwa dia bersedia menentang ya, mencabar, bersedia bertemu kembali dengan kaum muslimin pada tahun berikutnya di Badar, itu Badar Sughra. Tapi karena itu ya, pada musim itu, yaitu tahun keempat Hijriah, muslim tengah hidup susah lah, yakni musim panas yang berpanjangan hingga menjejaskan pertanian, perkebunan, dan juga perniagaan mereka, panas yang amat sangat. Abu Sufyan merasa bimbang dan takut. Dalam keadaan kritikal, tidak mungkin dia akan berperang, nanti malah banyak rugi ya. Maka dia beserta tenteranya tidak jadi meneruskan ke Badar. Lalu ia berjumpa dengan seseorang yang baru saja
habis umrah, yaitu Nu'aim ibnu Mas'ud yang akan pergi ke Madinah, berpesan supaya disampaikan pesanan itu kepada Rasul dan mukminin bagi menakut-nakuti orang-orang mukminin, ya. Kabar bohong sebenarnya yang disebut pada ayat 173, yaitu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu beritanya disampaikan oleh Nu'aim ibnu Mas'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak jadi pergi ke Badar Sughra itu. Itu berita apa, sensasi, ya. Dia memberikan provocation supaya Nabi tak jadi memerangi musyrikin Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kata-katanya yaitu innan nasa qad jama'u lakum. Kalimah jama'u maknanya berkumpul. Di sini sama ada maknanya berkumpul di sini selepas perang Uhud. Selalunya orang kalau takut, ya, dan kalah, dia biasanya larinya teratur tak? Kalau kalah kan tidak, kan? Dia akan apa? Bertempiaran istilahnya, kan? Akan lari masing-masing nak menyelamatkan diri sendiri. Lalu setelah mungkin beberapa ketika, jama'u, dikumpulkan yang tadi lari ke sana kemari, tentera itu dikumpulkan, jama'u itu. Dari yang asalnya berkeliaran bertempiaran dikumpulkan. Atau jama'u bermakna juga orang-orang kafir musyrik atau orang musyrik Quraisy ini telah mengumpulkan musyrikin-musyrikin yang lain yang tidak ikut bersama dalam perang Uhud, dikumpulkan bagi menghadap atau memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang selepas perang Uhud ini. Dikumpulkanlah musyrikin-musyrikin yang lain, sehingga tentu bilangannya ramai sekali. Itu ada dua makna jama'u di sini. Dan selalunya sifat manusia, ya. Sifat manusia ini kalau tengok ramai, selalunya kita akan perasaan apa? Takut, bimbang. Tengok orang, ramainya orang. Secara psychologically manusia akan ada perasaan takut. Maka dikatakan kepada Rasul dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi diharapkan dengan berita ini atau informasi ini disampaikan oleh Nu'aim ibnu Mas'ud kepada Rasulullah akan undur. Keberaniannya akan hilang. Dalam bahasa Indonesia itu disebut nyali. Itu ada. Jadi hilang nyalinya. Maksudnya hilang nyalinya itu keberaniannya hilang. Jadi timbul takut. Kena ada berita innan nasa qad jama'u. Orang ramai sudah berkumpul. Very huge. Kalau sekarang disebut mungkin macam Amerika mengumpulkan, kan, orang-orang kafirin untuk memerangi umat Islam. Mereka sebutlah apa, desert storm ke whatever lah istilah yang mereka gunakan untuk apa? Menakut-nakutkan orang-orang muslimin. Qad jama'u lakum. Nah, itu perkataan yang disampaikan. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Taib. Tetapi kemudian sebenarnya itu hanya berita sensasi. Nah, realitinya Abu Sufyan tak jadi pergi pun. Okay, karena pada waktu itu musim panas. Maka tidak berlakulah, tidak terjadi peperangan. Dan pada masa itu di Badar kebetulan musim orang sedang berniaga. Ada pasar malam barangkali atau pasar minggu ke, saya pun tak pasti. Pokoknya orang ramai. Maka kaum muslimin melakukan perniagaan dan memperoleh laba atau keuntungan yang besar. Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebut pada ayat 124, yaitu disebut bi ni'matin. Baik, nanti kita akan bincangkan. Jadi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Salah satu di antara cara-cara
yang digunakan pakai oleh musuh Islam, sama ada kafir, musyrik atau munafik, selalu mereka membuat berita-berita provokasi. Berita-berita yang sebenarnya hanya untuk menakut-nakutkan orang. Padahal sebenarnya tidak ada realitinya. Dan hari ini pun digunakan pakai. Cara-cara sistem seperti ini. Sehingga umat Islam, bagi mereka yang punya sifat jubun, jubnun maknanya penakut, dan bacul mendengar begitu takut, bimbang. Jangankan musuh yang ramai, ya. Disebutkan apa saja berita. Buat apa engkau berjihad? Cari mati, orang sudah takut. Buat apa pergi jauh sangat? Di sana tak ada roti canai. Hanya sekedar itu aja pun sudah orang rasa terus mencanai dia pun. Begitulah selanjutnya. Betapa iman mereka begitu lemah. Tapi apakah berita itu? Yani innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum. Apakah memberi kesan kepada Rasul dan para sahabat hingga Rasulullah dan sahabat pun mundur ke belakang dalam ketakutan? Ternyata tidak. Malah justru berita itu fazadahum iman. Malah berita itu menguatkan lagi, menambah lagi iman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fazadahum imana. Dari ayat yang mulia ini, fazadahum imana, maka bertambah lagi iman mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa mukmin yang shadiq, mukmin yang benar tidak akan punya sifat jubun, ya. Maknanya apa? Penakut, bacul. Rasulullah ada berdoa kan kepada Allah, mohon perlindungan dengan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jadi jubun dengan iman ini tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Orang mukmin tidak ada sifat jubun. Yang ada sifat berani. Syaja'ah lawan jubnun ialah syaja'ah. Berani. Jadi tidak mungkin berkumpul jubnun dengan iman. Itu tidak mungkin. Karena itu bukan sifat orang mukmin. Jubnun itu sifat orang munafik. Yang faktor yang menjadikan manusia itu jubnun ialah takutkan mati dan hubbud dunya. Nah itu. Kenapa ada sifat jubnun? Dua faktor yang mendorong. Takut mati dan cintakan dunia. Nah, orang mukmin tidak ada sifat itu. Baik. Orang mukmin yakni syuja', berani mereka. Baik. Jadi kedua-dua atau sifat jubnun itu sangat jauh daripada orang mukminin. Hubbud dunya dan karahiyatul maut jauh daripada orang mukmin yang sebenarnya. Ini dibuktikan melalui sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kalimah fazadahum imana, dari ayat yang mulia ini mengisyaratkan adanya konsep iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut para ulama ialah yazdadu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Yazdadu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Yazdadu bil a'malis salihah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan apa? Amal saleh dan ketaatan. Dan ia akan berkurang dengan maksiat. Jadi ini yang namanya iman itu tidak stagnan, yazdad wa yanqus. Fazadahum imana, tadi kalimat fazadahum imana. Adanya ziyadatul iman, ya. Dan kalau begitu iman itu sifatnya sentiasa berubah-ubah.
saya selalu sebut ziyadatul iman, pertambahan iman ini tidak akan berlaku kecuali ada ziyadatul ilmi, ada pertambahan ilmu. Bila ada ziyadatul ilmi, kesannya, natijah dari pertambahan ilmu ada ziyadatul iman. Iman pasti bertambah. Macam mana kita nak tahu ada ziyadatul iman, ada ziyadatul amal? Begitu. Jadi ini tidak boleh diasingkan. Tiga itu, ilmu, iman dan amal. Jadi iman itu sentiasa yazdad bil ta'ah, dengan ketaatan. Jadi cara untuk menguatkan iman, ya ilmu dahulu. Ilmu yang hak, yang benar, baru nanti iman akan makin kokoh dan dibuktikan ziyadatul iman dengan ziyadatul ta'ah ataupun amal yang saleh. Nah, buktinya di sini fazadahum imana. Jadi perkataan yang diekspos, diwar-warkan oleh orang munafik, orang musyrikin terhadap umat Islam, ternyata makin menjadikan mereka solid iman mereka, makin berani, makin kuat dan kokoh, bukan takut. Itu karakter mukmin yang sebenarnya. Kalau orang munafik dengar berita macam itu, dia baru sudah menggigil hingga terkencing-kencing barangkali. Baru dengar berita tu, tapi orang mukmin ini malah justru ready. Ziyadatul iman fazadahum imana. Nah, kalimah iman dalam bentuk indefinite word menunjukkan ziyadatul iman antara seorang muslim dengan muslim yang lain berbeza. Ziyadatul ilminya kan berbeza, ziyadah kefahamannya berbeza. Dan mungkin kualiti iman itu bergantung kepada ilmu, kepada kefahaman, bergantung kepada amalan. Maka Allah menggunakan imanan pakai tanwin, fazadahum imana. Kemudian sudah menjadi karakter orang mukmin, selalu akan berusaha untuk menambah lagi apa? Iman mereka dengan cara menambah ilmu. Maka orang mukminin orang-orang yang haus dan dahaga akan ilmu, bukan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia selalu akan berusaha. Saya pernah beritahu pada anda dalam surah Taha ayat 114, Allah tidak pernah, barangkali wallahu a'lam, memerintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah agar Allah menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Betul tak? Surah Taha 114 kah? Ya. Waqul apa? Rabbi zidni ilma. Jangan ditukar Rabbi zidni harta. Jangan ditukar. Kita ni selalu nak minta harta ditambah harta. Rabbi zidni ilma. Waqul, dan katakanlah Muhammad, berdoalah. Itu perintah dari Allah kepada Rasul. Rabbi zidni ilma. Tak ada perintah dari Allah kepada Rasul agar Rasul meminta ziyadah, pertambahan sesuatu, illa kecuali ilmu. Rabbi zidni ilma. Dari ziyadatul ilm baru kepada ziyadatul iman, ziyadatul amal. Salah satu tanda yakni apa, Allah, seseorang itu dikehendaki oleh Allah ada kebaikan padanya, ialah Allah akan menambahkan ilmu kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kama qala Rasulullah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya ada kebaikan, Allah memberi kefahaman kepadanya tentang agama. Taib fazadahum imana, balik lagi ya, tentang ziyadatul iman. Kemudian waqalu, balik lagi pada surah 323, dan mereka berkata, tadi itu iman kan tidak tahu, kan di dalam. Lalu ditransformasikan ziyadatul iman
keteguhan, kekokohan iman mereka, keyakinan mereka, dan betapa mereka sentiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah. Mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagai manusia, para sahabat Rasulullah dan para sahabat sangat menyadari tentang kelemahan, kekurangan mereka, especially pasca peperangan Uhud. Sebagian besar yang mengikut Rasul ni pada ayat 172, ini ayat 70 orang, orang-orang yang luka-luka, dan kesan luka itu masih apa? Masih ada. Kerana jarak perang Uhud dengan Hamrul Asad ni hanya satu malam saja. Mereka rehat satu malam saja. Balik dari perang Uhud, bermalam, esoknya diperintah lagi untuk berperang. Ayat 172. Kata Rasulullah SAW, jangan ada yang ikut kecuali yang ikut Uhud, sakit-bakit tentera yang luka-luka itu. 70 orang. Dan mereka dalam keadaan cedera, serba kekurangan. Subhanallah, istajabu. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarah. Inilah orang yang hebat sekali, 70 orang. Mereka tahu kalau melihat pada realiti, nak menghadapi pasukan tentera Quraisy yang huge itu adalah not possible secara ukuran logik. Secara matematik tidak mungkin mereka dapat mengalahkan. Pada keadaan kritikal, tidak ada jalan bagi seorang mukmin kecuali menyerahkan segala urusan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan ini pernah dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam yakni dicampakkan oleh Raja Namrus kan ke api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan perkataan ini diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang tadi mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Soal itu, apabila kita pun sebagai insan dalam hidup kita, kadang-kadang ada juga kan masalah-masalah yang kita hadapi, yang barangkali dalam bahasa kita tu buntu fikiran kita. Apa yang patut saya buat dalam keadaan gelisah seperti itu? Bila berlaku sesuatu yang membebankan minda kita, fikiran kita, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'tum fil amril azim, bila berlaku ke atas kamu perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kamu sebagai manusia, faqulu, ucapkan oleh kamu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ketika itu memang sikap itu yang mesti ada pada seorang mukmin. Kita sudah memahami sunnatullah dalam kehidupan ini, lalu melihat realiti yang ada, tidak mungkin secara matematik, secara logik menghadapi musuh yang hebat begitu, maka tidak ada tempat kembali dan tempat memohon pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan seorang mukmin, hasbunallah, cukup bagi kami siapa? Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wakil, Allah akan menjadi wakil kepada kami. Maknanya mereka yakin bahawa Allah akan menolong mereka. So, oleh itu, enyahkan perasaan takut. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Okey? Maka jangan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut pada manusia, takutlah kepada aku. Maka ada Imam Sadiq Ja'far As-Sadiq pernah mengatakan, saya rasa heran katanya kepada manusia yang ada padanya perasaan takut. Pada manusia ni takut yang kadang bukan takut yang normal lah, takut yang membawa kepada sifat jubun, maksudnya begitu. Penakut sangatlah heran dia kata kepada orang yang takut. Padahal Allah berfirman di sini hasbunallah wa ni'mal wakil.
Tidak perlulah sampai perasaan takut yang membawa kepada yakni na'udzubillah putus asa ataupun sikap-sikap yang mazmumah. Sebaliknya, bukankah Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Okey. Kerana apa kata beliau? Bukankah pada ayat berikutnya 174 ketika seorang mukmin menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan seolah-olah menjadikan Allah sebagai wakil mereka dalam menghadapi urusan hidup itu, bukankah Allah berfirman fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Subhanallah. Dari sebab mengucapkan dan sikap dan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar sekali. Subhanallah. Dari sifat ini maka mereka mendapat 4 keuntungan. Yang pertama apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Itu yang pertama. Mereka mendapat subhanallahil karim nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapat jaza dari sikap mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang pertama mendapat nikmat. Nikmat apa di sini? Keuntungan perniagaan. Kan berniaga di Badar mendapat keuntungan berlipat ganda. Itu nikmat dunyawiyah. Yang keduanya wa fadlin lam yamsashum su. Mendapat fadlun minallah. Wa fadlin mendapat fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa karunianya? Allah telah mencampakkan perasaan takut dalam hati orang-orang kafir, dalam musuh. Itu fadlun minallah. Tak berlaku peperangan. Malah justru Allah mencampakkan perasaan ru'ab atau bimbang dan takut dalam hati musuh-musuh Rasul dan muslimin pada masa itu. Kemudian yang ketiga apa? Lam yamsashum su. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Lam yamsashum su'un. Yang ini maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan mereka dari dari bencana peperangan. Karena musuh lari tak jadi datang. Dan yang keempat apa? Yang ketiga ya. Yang keempat saya. Wattaba'u ridwanallah. Subhanallah. Akhirnya mereka mendapat apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengikut wattaba'u ridwanallah, mengikuti keridhaan Allah. Apa keridhaan Allah itu? Ayat 172 itu istijabah, memenuhi seruan Allah dan Rasul. Yakni keridhaan Allah itu akan hanya didapati melalui jalan ilmu, iman, dan ketaatan. Ketaatan yang total kepada Allah. Bagi para sahabat, walaupun dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan kepenatan dan payah, semuanya itu tidak dirasakan oleh mereka. Tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk istijabah, memenuhi seruan Allah dan Rasul. Diketepikan seolah-olah mereka itu tidak sedang menderita physically dan mentally. Subhanallah. Kerana didorong oleh ketaatan yang total kepada Allah. Dan mereka yang macam ini, yang berittiba' kepada seruan Allah dan Rasul, yang mendapat keridhaan Allah. Wattaba'u ridwanallah. Dan kita sebagai mukmin juga hendaknya berusaha menurut kualiti pada diri kita. Mari berusaha untuk mendapatkan ridwan Allah. Tidak akan didapati ridwan Allah kecuali melalui ketaatan.
yang total dan mengetepikan kepentingan diri, mengetepikan urusan dunia. Walaupun dalam keadaan suffer, tapi bila ada iman, maka keadaan itu akan tidak terasa, sebaliknya akan berubah menjadi halawatul iman. Bukankah begitu? Ada hadis, salah satu di antara tanda-tanda dan ciri-ciri orang merasakan halawatul iman, ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirinya sendiri, baru akan merasakan halawatul iman. Kemanisan iman itu ada dalam ketaatan. Wattaba'u ridwanallah. Hanya dalam itu. Kalau masih ingat surah 5 ayat 15-16, di situ pun boleh dirujuklah. Di qad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad jaa ya ayyuhan nas qad ja'akum mislu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, hampir hujung tu, yahdi bihillah, siapa dia? Manit taba'a ridwanahu, manit taba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Jadi ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah, itulah matlamat hidup seorang mukmin. Dia akan enyahkan penderitaan fizikal yang sedang dialaminya. Dia boleh berlaku terbalik menjadi nikmat. Inilah natijah dari iman yang benar. Wattaba'u ridwanallah. And then berikutnya di hujung, wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kalau orang itu sudah mendapat keridhaan Allah, subhanallah, maka dia akan selamat daripada azab, siksa. Kalau Allah sudah ridha, subhanallah, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada duka cita. Hidup dalam keadaan penuh nikmat dan karunia dari Allah. Okay, untuk mendapatkan keridhaan Allah, sekali lagi, iman dan amal itu. Kalau masih ingat surah Al-Bayyinah, ya, bolehlah dirujuk. Antara iman dan amal saleh itu prasyarat bagi mendapatkan keridhaan Allah. Surah 95, ya. Al-Bayyinah surah 98 ke? Lam yakunil ladzina kafaru itu. 98, ya. Taib, surah 98. Perhatikan ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim, apa dia? Jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya. Perhatikan kata kuncinya iman dan amal saleh. Okey, itu satu. Kemudian di hujung ayat dzalika liman khasyya rabbah. Tadi kan sudah disebut, okay, ketika orang munafikin mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, mereka tidak khasyah, tapi khasyah hanya kepada Allah, bukan begitu? Tidak, orang mukminin la yakhsha illallah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Nah, orang yang macam inilah yang akan mendapat ridwan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah itu. Amin ya Rabb. Dan keridhaan Allah di akhirat nanti direalisasikan dalam bentuk mendapatkan nikmat yang tidak terputus-putus, yang disebut ghairu mamnun, falahum ajrun
ghairu mamnun, bagi mereka dapat pahala yang tak putus-putus kerana mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. So jadi fanqalabu daripada asalnya takut sekarang berubah, diubah oleh Allah dari takut menjadi mendapat nikmat dan keridaan. Keduanya, kita sebagai manusia ni kadang-kadang ada sifat gelisah. Ada sifat gelisah. Yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah sudah bagi tahu pada kita ada orang yang gelisah semasa dalam kesusahan. Nah, itu Nabi Yunus alaihissalam yang Allah bagi tahu pada kita dalam surah Al-Anbiya ayat 87 kan? Betul tak? Dan surah 21 ayat yang ke 87 tu. Coba rujuk ayatnya. Qala ta'ala, apa bunyi ayatnya? Ayyuha wa dhannuna idh dhabaha mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita sedang gelisah, resah, apalagi yang hujungnya sah tu, yang gelisah, resah, susah, subhanallah, komunikasilah dengan Allah, baca ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu bila kita sedang menghadapi yakni masalah yang menjadikan kita gelisah, resah, susah, inilah zikirnya. Lalu tidak perlu heran, tengok ayat berikutnya, ayat 88. Fastajabna lahu. Allahu akbar. Fastajabna lahu. Jadi tak layak kita gelisah memanjang ni. Kerana Allah sudah memberitahukan pada ayat 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami telah memperkenankan doanya, yaitu yang di atas tadi, dan bahkan menyelamatkannya daripada kedukaan. Ghammun, duka, gelisah. Coba, ini formula Al-Quran. Bila kita gesah, selesai susah, gelisah, inilah formulanya. Kembali saja kepada Allah. Yakinlah bahawa Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Dan ada juga orang manusia ni yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Terpedaya dengan kehidupan dunia. Dijadikan dunia ni matlamat. Bila dia dapat, kini dia lupa daratan. Bila tak dapat, entah lupa apa, saya pun tak pasti. Mungkin dia komplain kepada Allah. Ada jenis manusia macam itu. Bagi orang mukmin, dia tidak akan maghrur. Orang mukmin tidak akan terpedaya oleh keseronokan dunia. Kerana orang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Sebaliknya ia hanya sekedar apa? Alat bagi mendapat keridhaan Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, bagi mengerjakan amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah. Dan seorang mukmin seharusnya menyerahkan segala urusan dunia ini setelah berusaha tentu saja tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan dan keputusan hanya kepada Allah. Perhatikan Allah berfirman dalam surah Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 44. Kita perhatikan di situ. Allah berfirman di sini. Apa bunyi ayatnya? Ayat 44. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Ayat berikutnya apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Itu dia. Jadi kita setelah berusaha dalam mencari dunia ataupun memahami sunnatullah dalam kehidupan ini, serahkan saja, tafwidul amr ilallah,
dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini ucapan seorang Rasul Allah yang mulia, Musa alaihissalam. Wa fawwidhu amri ilallah. Jadi kita dalam kehidupan pun seperti itu. Ada katanya dalam keadaan tertentu, setelah kita berusaha, jangan kita maghrur dengan keseronokan dunia, dengan segala fitnah dunia. Serahkan segalanya kepada Allah, yang disebut dengan tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan dan keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita punya sifat ini, menyerahkan keputusan, urusan dan natijah terakhir hanya kepada Allah, tengok ayat 45. Terus Allah merespon, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Tengok, fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Maka Allah meliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Tengok formula Al-Quran. Ya ilahi. Kalau kita benar-benar berinteraksi dengan firman Allah ini, memahami konsep amin, siapa itu Allah, iman pun kokoh, dalam hidupnya akan sentiasa positive thinking, menyerahkan urusan kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan sentiasa memberikan wiqayah, bantuan, pertolongan dan peliharaan. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Ini bukan hanya untuk Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi untuk semua manusia. Kemudian ada juga orang yang dalam hidup ini menjadikan, ya na'udzubillah, dunia sebagai matlamat hidup. Ada juga hidupnya hanya sekadar untuk mengejar dunia, dikejar-kejar dunia. Mudah-mudahan yang dikejar dapat, yang dikendong tak tercicir, mudah-mudahan lah. Okay. Orang selalu mengejar dunia, sehingga dia lupa kalau segala sesuatu itu sebetulnya ditetapkan oleh masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada menceritakan dalam surah Al-Kahf, kan? Ingat ada dua orang yang punya kebun tuh, kan? Subhanallah. Ayat 40 kalau tak salah itu, dalam 41 surah 18 tuh. Ini pengajaran yang patut kita. Okay. So sini ada Allah menceritakan kepada kita tentang dua orang yang satu maghrur dengan dunia, mengejar dunia dan jadikan dunia sebagai matlamat hidupnya. Yang satu lagi, yakni dia berusaha menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya ini yang Allah sebut mulai ayat 32 lah. Nah, tapi kemudian orang yang tamak dalam mengejar dunia ini ternyata dia sombong sekali kepada kawannya itu. Bahkan dia seolah-olah tidak beriman kepada Allah, ya. Diceritakan oleh Allah mulai ayat yang yakni 34, kemudian 35, 36. Nah, sementara yang 37 itu orang yang mukmin menasihati saudaranya tadi yang mengejar dunia dan menjadikan dunia seolah-olah sebagai Tuhannya. Nah, maka orang yang mukmin yang saleh menasihati saudaranya yang sifatnya seperti itu. Nah, pada ayat 37 38. Dan akhirnya sebenarnya hasil usahanya itu tidak mendapatkan tidak menghasilkan seperti mana yang dikehendakinya, itu pada ayat 42. Padahal seharusnya kata orang yang saleh kepada saudaranya tadi yang mengejar dunia pada ayat 39, walaula idh dakhalta jannataka qulta apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Kadang-kadang kebun itu mungkin nampak sudah subur, berbuah pula kan, tinggal dipetik mungkin esok pagi. Jangan yakin bahwa pasti esok pagi aku akan petik, dan aku akan petiknya tengah malam supaya orang tak nampak, bimbang nanti orang miskin datang minta sedekah, baik diam-diam. Itu orang yang kedekut seperti itu. Padahal dia harus mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tahta masyiatillah,
atas kehendak Allah. Tidak perlu bongkak kerana harta kamu lebih, aku pula sedikit. Maka disebut di sini, intaroni ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatik. Tengok ayat 40. Jadi jangan sombong kerana pangkat yang tinggi, jawatan yang tinggi, apa lagi, harta yang banyak dan sebagainya, lupa kepada Allah. Padahal Allah yang memberi dan Allah juga yang akan mengambil. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Okey, zal jaddu minkal jadd. Zal jaddu minkal jadd. Jadi kita harus katakan masya Allah la quwata illa billah. Datar sajalah perkataan ini, masya Allah la quwata illa. Tak perlu diterbeliakkan mata, ya. Kita ni orang Melayu kalau baca masya Allah pasti terbeliak masya Allah. Nah, itu intonasi Melayu lah. Baik. Jadi ucapkan masya Allah tu maknanya apa? Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, bukan kerana kepandaian kita sendiri. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kerana pada bila-bila masa Allah boleh saja menarik, ditarik kembali, kan? Boleh saja, dan itu berlaku akhirnya. Pada ayat-ayat berikutnya Allah ceritakan kepada kita. Maka hendaknya kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang saleh ini pada ayat yang ke-41-nya di sini, kan? Disebutkan di sini, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik. Mudah-mudahan aku mengharap Rabbku agar memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada yang kamu ini. Wa yursila 'alaiha hasbana minas sama', dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir atau daripada langit kepada kebun kamu, fatusbiha sa'idan zalaqa, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau yusbiha ma'uha ghawra, atau airnya menjadi surut, yakni kering, falan tastati'a lahu talaba. So oleh itu sebagai seorang mukmin jangan terlalu mengejar dunia kerana segala sesuatu bimasyiatillah. Dan dua-duanya sebenarnya merupakan ibtila, kan? Merupakan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. So kembali pada surah yang ketiga yang sedang kita baca ini, yaitu kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsushum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Baik, ayat 175. Innama, sesungguhnya, dzalikumus syaitan, mereka itu tidak lain hanyalah syaitan, yakhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yang orang musyrikin Quraisy. Fala takhafuhum, maka oleh kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, tetapi takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang mukmin. Nah, kalimah innama dzalikum merujuk kepada perkataan 173 itu, yaitu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya Allah sekarang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikat perkataan itu sumbernya dari mana? Dari syaitan. Innama dzalikumus syaitan. Baik. Yang memang syaitan akan yakhawwifukum, menakut-nakuti kamu melalui siapa? Aulia mereka. Pendokong, penyokong, pengikut, mereka pengikut syaitan. Siapa dia? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Jadi di sini syaitan ada aulia. Aulia jamak daripada wali. Di mana kawan, sahabat, supporter, maknanya penyokong, pendukung. Itu kalimah aulia. Jadi bagi syaitan ada aulia. Nah, Allah pun punya aulia, kan? Ada aulia ur-Rahman, ada aulia us-syaitan.
di kalangan manusia. Nah, siapa Auliaur Rahman? Auliaur Rahman, orang yang mukmin dan bertakwa. Surah Yunus kalau masih ingat 62-63 kan? Untuk menjadi Auliaur Rahman, dua saja syaratnya, yaitu iman dan taqwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu ayat 62. Ayat 63 surah 10 ya. Ayat 63, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu awliya Allah. Puan Zah, tolong minta air Puan Zah. Saya tak puasa nih. Kering. Biasa puasa kalau minta maaf. Kena makan obat. Okey. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, kemudian Allah memperincikan sifat-sifat Auliaur Rahman ini yang disebut juga Ibadur Rahman. Surah 25 itu yang Anda sudah hafalkan. Mulai ayat 3 hingga 76. Kan sudah hafal kan? Alhamdulillah. Itu karakternya. Surah Al-Furqan 63 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kedua, wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Yang ketiga, walladzina hum, terus hingga ayat 76. Itu karakter sifat-sifat Auliaur Rahman, Ibadur Rahman, orang-orang yang bertakwa. Itu sifat mereka, semoga ada pada kita ya sifat-sifat itu. Coba hafalkan, teliti, kaji, dan lalu mudah-mudahan sifat-sifat itu ada pada kita. Kalau belum ada ya kita berusaha, kalau sudah ada nahmadullah. Terima kasih akhi. Nah, jadi kalau Auliaur Rahman ada karakternya, demikian juga Auliaur Syaitan. Okay. Ya, siapa Auliaur Syaitan? Orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Itu Auliaur Syaitan ya. Perhatikan Al-Baqarah 257. Al-Baqarah 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum siapa? At-taghut. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Siapa taghut? Syaitan. Nah, jadi di kalangan manusia ini imma menjadi Auliaur Rahman atau Auliaur Syaitan. Baik. Jadi kita balik lagi. Zalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yukhawwifukum, menakut-nakutkan kamu wahai Rasul dan orang mukminin melalui aulia'nya. Manhum, siapa Auliaur Syaitan? Haula al-kuffar, orang kafir. Musyrikun, munafiqun. Itulah dia Auliaur Syaitan. Dan kerja mereka yang menakut-nakutkan kamu dengan segala cara. Sehinggalah hari ini. Barangkali di zaman kita lebih varieties dia punya cara menakut-nakutkan umat. Sudut politik ke, ekonomi ke, sosial ke, takut-takutan. Maka kadang-kadang ya sebagai umat Islam, na'udzubillah, kecuali mereka yang dirahmati Allah, selalu hidupnya takut, bimbang, takut yang memanjang. Itu bukan sifat orang mukmin sebenarnya. Ada Auliaur Syaitan. Mesti dimantapkan akidah.
Jadi Allah sudah bagi tahu innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya. Kalimat yukhawwifu dalam bentuk present and future verb, maknanya berterusan. Akan ada saja manusia-manusia yang akan menakutkan kamu, supaya kamu menjadi manusia yang bacul, supaya kamu hanya jadi muslim. Ya, muslim apa? Biasa-biasa aja lah istilah kita. Tahu muslim apa? Muslim yang syok sendiri, yang tidak ada ghirah, keinginan untuk memperjuangkan agama, takut pada kematian, takut berjihad. Hanya itu. Muslim MMS itu kan, yang syok sendiri kan. Nah kita. Yakhawif. Semua dalam keadaan khauf. Hatta Astaghfirullahaladzim, makan dan minum pun seolah-olah bukan Allah yang memberinya, yang menganugerahkannya. Tak ada sekarang di kalangan umat Islam. Nanti kalau begitu macam mana kita makan dan minum? Macam mana ekonomi kita dan sebagainya. Padahal itu sumbernya diinspirasi itu daripada syaitan melalui lidah aulia mereka untuk menakut-nakutkan kamu. Itu kalimat dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Oleh itu Allah mengingatkan Rasul dan para sahabat, fala takhafuhum. Maka itu jangan takut kepada mereka. Fala takhafuhum. Nah, Allah memberi motivasi. Mungkin ya, boleh saja perkataan itu sedikit sebanyak ada kesannya kan? Mungkin saja. Tapi bila ada kesannya, Allah segera beri motivasi. Supaya jangan takut. Itu hanya sekedar bayang-bayang saja. Tidak ada realitinya sebenarnya. Pada hakikatnya mereka yang takut, yakni orang-orang kufar, aulia syaitan yang takut kepada aulia rahman. Itu hakikatnya. Cuman hakikat itu perlu difahami lalu direalisasikan oleh umat Islam. Allah sudah berjanji, Allah tidak akan membiarkan umat Islam akan ditorture dan menjadi mangsa pada orang kafir. Itu janji kepada Allah. Dan Allah banyak sekali menyatakan dalam Al-Quran, Allah akan tetap membela orang-orang mukminin. Tapi tentu saja yang dibela oleh Allah orang-orang yang mukminun. Jadi kalau selama ini belum terasa terbela oleh Allah, nah kita perlu bertanya dan menilai kembali kualiti iman kita. Sejauh mana kita nakhafallah, nuti'allah, wa nusaddiqallah wa rasulahu, sejauh mana? Itu masing-masing umat. Penuhi dulu. Kalau orang yang benar-benar ikut Islam, dia diinfokan sebagai fanatik ataupun ekstremis. Ya itu perkataan yang tadi, dzalikum, apa dia disebut yang tadi? Asy-syaitan yakhawwifu awliya. Menakutkan kamu dengan melabelkan kamu. Sebagai label tadi kan, ekstremis, fundamentalis. Bila disebut ekstremis, kamu terus meringis. Macam tak ada kumis. Okay? Padahal itu dzalikum asy-syaitan yakhawwifu awliya. Yakhawwifu awliya. Kenapa harus takut? Maka fala takhafuhum. Bila kemudian umat Islam di label macam itu, dia mula kecut, dia mula mundur ke belakang, maka itu belum jadi mukmin yang sebenar. Maka Allah menyatakan fala takhafuhum. Tidak wajar kamu takut pada manusia. Wa khafuni, takut hanya kepada aku. Al khauf hanya kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah lah yang memenuhi segala keperluan kita. Ada mana-mana manusia yang memenuhi keperluan kita? Hakikatnya tidak ada. Siapa yang bagi oksigen pada kita? Subhanallah. Siapa yang bagi nikmat, makanan, minuman dan sebagainya lah? Semuanya min Allah. Alladzi at'amahum min ju' itu siapa? Allah. Semuanya dari Allah. Wa amanahum min khauf. Semuanya dari Allah. Yang paling penting apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Kuatkan iman. Falyabudu rabb hadzal bait. Wasyib ibadatilah rabb hadzal bait.
Yani Allah. Jangan takut. Fala takhafuhum. Isunya bukan Burma atau Palestina dan sebagainya. Isunya ialah penuhi dahulu syarat-syarat in order untuk mendapatkan apa? Nasrun minallah. Ini betul kan niat dahulu, nasrunnya untuk apa? Niatnya. Apakah untuk tanah atau tanah dan air atau untuk kebangsaan atau untuk agama? Nah, begitu. Nah, kita sekarang pada amnya belum sampai ke situ. Keduanya sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah dalam perang Uhud ini menang ke atau kalah? Menang ke kalah perang Uhud? Kenapa kalah padahal dia memperjuangkan agama Allah kan? Berhadapan dengan orang kafir. Ada apa? Ada sebab di dalam apa dia? Maksiat. Nasrul minallah itu akan terhalang bila ada maksiat. Nah, itu penyebabnya. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bila berjanji dia akan. Allah menyatakan sudah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. 47:7 selalu kita rujuk. Nah, sekarang umat harus dikembalikan ke situ. Minta maaf ya, kita kadang-kadang berjuang atas nama kebangsaan. Betul tak? Bangsa. Pernah dengar tak malaikat mungkar nakir akan bertanya, apa bangsa kamu? Ada tak? Man qaumuka atau man sya'buka, ma sya'buka? Apa kebangsaan kamu? Tak ada. Tidak ada. Kita berjuang untuk itu. Ustaz Hasriza pernah beritahu pada kita dalam satu program kan, orang Zionis Yahudi yang ada hari ini, Israel, yang memotivasi mereka bersikap seperti itu ialah kitab mereka, kitab Talmud, buku mereka yang dibuat oleh mereka. Artinya apa? Agama lah yang memotivasi mereka to kill Palestina khususnya dan orang Muslim yang lainnya. Kita atas nama apa? Bukan Al-Quran yang mendorongnya, tetapi kebangsaan, nation. Macam mana Allah nak, yani subhanallah, membantunya. Hatta perang Uhud, Nabi dapat kekalahannya begitu terus begitu, hanya sedikit saja. Bagi kita, barangkali kita ambil dari saiznya lah, yaitu beberapa orang sahabat yang berada di Jabal Rumat, mereka maksiat kepada Rasul. Hanya karena sebab itu, maka dalam memperjuangkan agama Allah mesti bersih dari maksiat, dan niatnya pun mesti lillah. Dalam perang Badar, niat para sahabat ketika itu khalis lillah wa li ajri din, untuk agama. Tapi bila perang Uhud, nah, nampak tu ada harta. Nah, bila harta ini mata jadi apa kata? Hijau ke apa? Siapa tak tahu? Mata hijau. Mata hijau, gelap mata. Akhirnya sampai dia disobey Rasul. Siapa yang disobey Rasul berarti disobey Allah. Tidak mungkin nasrun min Allah, pertolongan Allah akan berkumpul dengan maksiat. Tidak mungkin. Maka itu jangan tanya mata nasrullah, bila datang bantuan Allah. Akan datang, tapi setelah memenuhi syaratnya. Antara syaratnya dalam surah 61 ayat yang ke 10 hingga 13. Antaranya lah. Surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Syaratnya apa? Tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kemudian tidak hanya sekedar iman mesti dibuktikan dengan apa? Batu jahidun fi sabilillah ke fi sabilis sya'ab? Fi sabilillah ke atau fi sabili kebangsaan? Dengan apa jihad? Bi amwalikum. Kalau amwal pun kedekut, tak payahlah yang jiwa. Tengok bi amwalikum.
Wa anfusikum tu cara berjihad fi sabilillah kan. Berikutnya apa lagi? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu encouragement dan perintah. That is the best for you kalau nak mendapat nasrun minallah. Berikutnya apa lagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul 'azim. Berikutnya apa lagi? Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Kemudian wa ukhra yang memang kamu menginginkan, tuhibbunaha. Apa dia? Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu memang nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Nasrun minallah wa basyiril Indonesiyin, betul? Hah? Wa basyiril apa? Mukminin yang berjuang untuk atas nama kebangsaan Indonesia itu apa? Wa basyiril mu'minin. Perhatikan, mukminin itu sifat, itu disebut isim apa? Ismul fa'il kan? Maknanya Allah telah mengakui they are the believers. Antara itu ilmu, iman, amal dah rencah itu semua sudah ada. Wajar orang yang macam ini mendapatkan nasr minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Sejak zaman ayat itu turun kepada Rasulullah SAW hinggalah hari kiamat. Orang mukminin yang macam mana? Tadi yang telah memenuhi tu'minuna billah rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Yang macam itu. Jadi kualiti ini kalau ada, tak payah ditanya mata nasrullah akan datang. Basyirul mu'minin. Kemudian ayat berikutnya apa? Nah, di sini Allah sekarang membuat registration. Ayo, daftarkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu dia. Kunu ansar. Jadi Allah sekarang sedang mencabar sejauh mana kebenaran iman orang mukmin. Kalau kamu benar-benar mukmin, kunu ansarallah. Kunu ansarallah. Rasanya saya masih jauh ini, dan kita pada amnya jauh. Kunu ansarallah. Hidup untuk berjuang dan mempertahankan, membantu menegakkan kalimah Allah kan jarang ini pada kita. Pada amnya lah. Barangkali minta maaf ya tidak keterlaluan kalau mungkin tidak ada di minda kita hidup ini untuk menegakkan kalimah Allah. Barangkali tidak ada. Na'udzubillah. Tidak ada hidup yang lebih mulia daripada hidup i'la kalimatillah, menegakkan kalimah Allah. Nasru dinillah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya seluruh aktiviti Rasulullah untuk apa tujuannya? Nasru dinillah. Membantu menolong agama Allah. Lalu kita baru hendak nasru dinillah after pension. Minta maaf lah. Rasulullah after pension ke ataupun before? Dari usia berapa? 40 tahun berterusan. Non-stop. Hingga tak ada masa untuk makan angin. Kalau kita kan suka makan angin, apalagi naik angin, semua angin. Untuk agama, ya Allah. Padahal seluruh nikmat yang Allah berikan ini gunakan for that purpose, untuk nasru dinillah. Ilmu, tenaga, harta, masa, kekuatan, energi, apa saja untuk itu. Baru hidup ini berarti. Tidak ada makna dan nilai hidup ini kalau hanya sekedar untuk apa? At-tamattu' wal akal. Siapa yang macam itu? Hanya orang kafir.
Orang kafir kan hidupnya yatamatta'un wa ya'kulun Senang makan. kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Hina hidup macam ni. Orang kafir hidupnya hanya sekedar enjoyment and eating. Ya, kalau orang Islam sama juga, rugi betul hidup. Innal insana lafi khusrin. Na'udzubillah. Kalau hidup hanya untuk itu, masih makan hidup. Perhatikan program TV pun banyak itu. Banyak yang serono, program makan, program makan angin, hanya sekedar itu. Jadi hidup ni floating on air. Untuk apa hidup? Apa tujuan hidup itu? As a mu'min lah ya, as a mu'min. Itu harus difahami. Baru daya juang tu ada. Daya untuk mengorbankan apa jua yang Allah anugerahkan pada kita. Sebenarnya bukan milik kita kan. Semuanya datang dari Allah. Hanya Allah memerintahkan pada kita untuk sebagainya untuk kamu, sebagainya untuk agama Allah. Tidak semuanya. Allah menyebut min littabi'id. Ataupun dalam ayat selalu kita rujuk wabtaghi fi ma ataakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalaupun suruh untuk berinfak pun wa anfiqu mimma, bukan semua, mimma razaqnakum. Itu. Jadi tidak boleh juga ke semuanya, tidak boleh juga menjadikan dunianya sebagai matlamat hidup, tidak. Jadi the best example bagi kita ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuktikan kecintaan kepada Rasul ialah dengan cara mengikuti jejaknya, yaitu menegakkan hidup Rasul ialah untuk menegakkan kalimah Allah. Dan baginda melalui subhanallah cabaran, perintangan, halangan yang begitu, pada akhirnya inna ma'al usri yusra, dan kamu nanti akan diberi oleh Allah keridhaan. Dan Allah berfirman dalam surah Ad-Duha itu kan, dalam surah Ad-Duha, yang Allah nanti akan memberi kepada kamu sehingga kamu fatardha. Ya Allah, surah Ad-Duha tengok. Surah apa itu? Insya Nashrah ya, Nashrah ya, bukan Duha. Alam nashrah laka sadrak ya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu an-Nashrah. Kemudian dalam surah Duha ada kalimah alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan faghna fammal yatima fala taqhar masaila fala tanhar, dan seterusnya. Allah nanti akan memberi kepada kamu, yu'tika fatardha, ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuk fatardha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam keadaan susah Allah memberikan motivasi, Allah pasti akan memberi kepada kamu sesuatu yang kamu ridha. Di dunia mendapat nasrun minallah wa fathun qarib, dan di akhirat mendapat apa tadi? Jannatu adnin, bahkan wa masakin tayyibah. Subhanallah. Jadi ternyata bukan hanya sekedar teori dan doa, dipraktikkan. Kita ni kadang-kadang banyak berteori aja lah dan doa. Bila masuk dalam praktikal, mula kecut, jubun tu datang. Na'udzubillah min dzalik. Fa'ala kulli hal, yani semoga Allah memberi taufiklah kepada kita ya, untuk
mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikut kemampuan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan hujung ayat 175. Ya Rabb ya Karim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau merujuk ayat ini secara tekstual, yang menjadi atau yang diajak bicara oleh Allah malah ayat ini ialah Rasulullah dengan sahabat. Macam mana Allah berfirman, kalau kamu benar-benar orang yang beriman? Seolah-olah mereka belum lagi beriman. Seolah-olah mereka belum beriman. Apa pengaruh jamaran yang boleh kita petik? Yang pertama tadi, buktikan ada iman dengan hanya nakhafullah. Kita hanya takut kepada Allah dalam semua keadaan. Hanya Allah yang kita takuti. Kemudian buktikan iman itu tidak hanya sekedar teori atau sekedar kepercayaan dan i'tiqad. Dia mesti nanti iman itu akan diduga oleh Allah dengan cabaran. Diduga dengan dugaan-dugaan yang berat. Dari kalimat in kuntum mu'minin. Atau yang berikutnya, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, buktikan dengan hanya takut kepada Allah saja. Tidak takut kepada awliya syaitan. Dan berikutnya, kenapa disebut mukminin? Saya sudah sebut tadi kalimat mukminin jama' daripada mukmin, itu isim ataupun kata benda noun, merujuk pada nama kan. Jadi orang yang sudah mukmin dan imannya dibuktikan dengan amalan, tidak hanya sekadar akidah, i'tiqad dalam hati atau diucapkan melalui bibir, tetapi dibuktikan. Karena iman akan menuntut si mukmin untuk melalui dugaan dan ujian dari Allah. Itu ketetapan Allah. In kuntum mu'minin. Jika benar-benar kamu mukminin. Jadi kalimah mukmin disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Kekuatan umat Islam ada pada iman mereka. Musuh Islam dari dulu hingga hari ini tahu betul kekuatan itu. Maka mereka berusaha untuk melumpuhkan, melemahkan kekuatan ini. Akhirnya mungkin mereka berjaya. Maka jadilah kita muslim hanya muslim yang melakukan ritual sahaja. Sekedar itu saja. Nah, mungkin sekarang puasa bulan Rajab nih, semangat. 1 bulan Rajab. Komited betul dengan kerajabannya. Rajab lah. Dalam bahasa Sunda dipanggil Rajaban. Rajaban tu maknanya tayar lah. Raja tayar besar. Rajaban. Kami panggil Rajaban. Semangat itu. Ini dalam bentuk ritual yang belum tentu benar kan pada bulan Rajab. Tetapi ketika untuk berjuang, diperintah untuk memperjuangkan menegakkan kalimat Allah, lemah dia di situ. Jadi akhirnya kita muslim ritual. So akhirnya nasrul minallah lambat nak turun. Hari-hari hanya sekedar mengangkat tangan memohon kepada Allah, tolong kami. Padahal Allah sudah berjanji tadi surah 47 ayat 7 kan. Allah akan menolong tu apabila kamu menolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurallah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Semana Allah nak membantu kalau kamu tidak membantu Allah. Jadi hidup Rasul untuk tujuan tadi. Li'ilai kalimatillah, nasrul haq, menyebarkan kebenaran. Ya. Begitu juga para sahabat yang ditarbiyah oleh Rasul. Segala yang dimiliki oleh mereka, apa sajalah yang Allah anugerahkan pada mereka, sama ada harta, pangkat, ilmu, tenaga, masa, semuanya mereka tujukan pada tujuan yang sama, yaitu i'la'u kalimatillah. So itu sajalah untuk hari ini. Wallahu a'lam.